ketinggian 3.265 meter, terdapat suatu tempat yang penuh dengan legenda, kental dengan aura mistis, dan banyak cerita-cerita horor. Tapi, tempat ini jadi favorit para pendaki-pendaki gunung. Apa yang akan kita bahas? Tentu saja suatu gunung yang ada di Indonesia, yang terkenal dengan keangkerannya, yaitu Gunung Lawu. Iya, para pendaki gunung dan para pecinta kisah horor, kisah misteri, pasti nggak asing dengan nama Gunung Lawu. Tempat ini berlokasikan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan lokasi ini berada sekaligus di 3 kabupaten. Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Dan gua udah siapin 5 legenda mitos yang berada di Gunung Lawu. Yang pertama, legenda yang hingga kini masih dipercaya. Konon, Gunung Lawu merupakan tempat menghilangnya raja terakhir Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Dan di gunung ini ada 2 makhluk yang sangat terkenal. Tentunya makhluk goib. 2 makhluk yang dimaksud tadi dipercaya dulunya itu sebagai manusia. Mereka pengikut yang setia menemani Prabu Brawijaya V. Bahkan saat Prabu Brawijaya V mengasingkan diri di Gunung Lawu. 2 makhluk gaib tadi adalah penjaga 3 puncak Gunung Lawu. Salah satunya adalah puncak Hargodalem. Dan di puncak itulah yang dipercaya bahwa Prabu Brawijaya V menghilang tanpa jejak. Berdasarkan cerita lisan ke lisan, 2 makhluk gaib ini terkenal dengan sebutan Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Dan secara misterius, 2 makhluk gaib ini menjadi pemimpin dan patih bagi para makhluk tak kasat mata yang tinggal di Gunung Lawu. Dan dengan kepercayaan tersebut, Dipa Manggala dianugerahi gelar sebagai Sunan Gunung Lawu, sedangkan Wangsa Manggala dikenal sebagai Kiai Jalak. Kedua, burung Kiai Jalak. Mitos kedua ini masih berkaitan dengan mitos pertama yang gue bahas. Sesuai dengan gelarnya Kiai Burung Jalak, ternyata berwujud burung jalak. Dan masyarakat setempat ini percaya kedatangan burung jalak ini mendatangkan suatu kebaikan. Apabila para pendaki melihat burung jalak tersebut, itu pertanda baik, karena mereka telah disambut baik di Gunung Lawu. Karena biasanya burung jalak ini tidak akan menampakkan diri pada orang yang tidak bisa menjaga tutur kata dan perilakunya selama di Gunung Lawu. Mereka yang bisa sopan dan menuruti aturan yang ada di Gunung Lawu selalu akan ditemui oleh burung Kiai Jalak tersebut. Mitos ketiga, pasar setan. Bagi para pendaki gunung tentunya mitos pasar setan ini sudah sangat terkenal ya. Terutama pasar setan yang ada di Gunung Lawu, yaitu Pasar Dieng. Konon, Pasar Dieng ini atau pasar setan yang ada di Gunung Lawu sama seperti pasar-pasar pada umumnya. Pasarnya manusia, di dalamnya itu ada transaksi jual beli, ada barang-barang yang didagangkan, dan ada pembeli yang mencari barang keperluannya. Dan di dalam pasar itu yang dijual itu sama seperti kebutuhan-kebutuhan manusia pada umumnya. Salah satu pendaki yang pernah mengatakan dia melihat pasar Dieng, jadi di pasar itu dia menjajakan barang-barang tradisional seperti gayung yang terbuat dari batok kelapa, terus kantong yang dirajut dari raton, dan barang-barang unik, barang jadul, barang tradisional yang ada di pasar-pasar kita Namun konon, kenyataannya barang-barang yang terlihat secara kasat mata oleh manusia biasa itu hanyalah batu, kayu, atau bahkan dedaunan-dedaunan kering Pasar Dieng ini berada di pendakian jalur Cetok, tepatnya di pos 5. Dan menurut suatu kepercayaan, pendaki yang melihat pasar ini dilarang membeli barang dari pasar tersebut. Dan ada lagi suatu kepercayaan yang menyarankan jika mendengar suara gemuruh khas pasar, lebih baik jangan menengok dan melemparkan uang dari arah depan ke belakang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, mitos Sendang Derajat. Jadi di Gunung Lawu ada satu sumber mata air yang dikenal dengan mata air Sendang Derajat. Dan sumber mata air ini sering diambil para pendaki dan masyarakat sekitar. Menariknya, Sendang Derajat ini dianggap keramat. Banyak yang percaya bahwa sumber mata air Sendang Derajat ini memberikan banyak manfaat. Salah satunya membuat awet muda dan bisa untuk obat segala hal macam penyakit. Dan dengan keyakinan yang lain bahwa sumber mata air Sendang Derajat ini
bisa mengantarkan pada tujuan baik. Dalam artian bisa menggapai cita-cita atau mewujudkan apa yang sedang kamu kejar. Kelima, mitos jumlah pendaki. Mitos pantangan jumlah pendaki sampai sekarang ini masih dipercaya dalam masyarakat dan para pendaki. Bahkan para pendaki mematuhi pantangan ini walaupun tidak pernah dijelaskan secara tertulis dan dicantumkan dalam peraturan pendakian di Gunung Lawu. Jadi, terdapat kepercayaan bahwa pendaki ini tidak boleh dalam hitungan ganjil, bro. Dalam rombongan itu disarankan dalam hitungan genap. Misalnya itu 2 orang, 4 orang, 6 orang, 8 orang, atau 10 orang. Tidak boleh di angka ganjil, misalnya itu 3 orang, 5 orang, 7 orang, 9 orang, dan seterusnya. Karena dipercaya jika rombongan itu hitungannya ganjil, maka akan digenapkan oleh makhluk tak kasat mata di Gunung Lawu tersebut. Jadi berikut ulasan gua tentang 5 legenda mitos yang berada di Gunung Lawu. Gimana bro? Apa lu minat naik ke Gunung Lawu? Atau kalian yang pernah naik ke Gunung Lawu mau berbagi cerita pada gua? Atau mematahkan mitos-mitos yang gua ulas tadi? Silahkan. Ruang komentar terbuka buat kalian.